Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyara Lenda akan menjelaskan perjalanan pendidikan nasional untuk memenuhi mata kuliah Filosofi Pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan, baik dari segi perkembangan, pembelajaran, hingga kurikulum yang digunakan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian, pada akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu, didirikan sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. 3 Juli 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakan dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu, berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Pendidikan pasca kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga pendidikan di era bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga peserta didik di Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian, pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaboratif atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tuturi Handayani. Tuturi Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini.
Isi dari semboyan tersebut yakni Ing Garsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberi atau membagi cita-cita, dan di belakang mengikuti atau mendukung. Kurikulum Merdeka. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada peserta didik dan pendidik, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan pendidik dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batinnya. Melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan pendidik, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter peserta didik sesuai nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947, yang kedua, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964, yang keempat, Kurikulum 1968, yang kelima, Kurikulum 1994, yang keenam, Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, yang ketujuh, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006, yang ke-8 Kurikulum 2013, yang terakhir yaitu Kurikulum Merdeka. Terima kasih, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.